Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka majelis ini bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di kali ini melanjutkan setelah surat Ad-Duha, yaitu surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Surat ini secara penurunan itu diturunkan oleh Allah setelah surat Ad-Duha, walaupun memang kenyataannya di dalam Al-Quran di posisi surat yang ke-94. Surat Al-Insyirah ini atau surat Asy-Syarh ini diturunkan oleh Allah beriringan dengan surat Ad-Duha, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW tentang 3 hari beliau tidak sholat tahajud. Di sisi lain beliau mendapatkan intimidasi, mendapatkan keburukan dari orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada beliau secara khusus dan juga kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa tanpa kita mendekat kepada Allah. Hidup ini tidak bisa kita tidak menghadirkan Allah. Maka cara-cara yang Allah berikan kepada kita agar Allah selalu hadir bersama kita, agar Allah selalu membimbing diri kita. Sebagian kita sudah dapatkan di surat Ad-Duha, dan kita akan mencoba mendalami surat Al-Asy-Syarh. Asy-Syarh ini berbicara tentang kemudahan atau disebut juga dengan surat Al-Insyirah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syarh ini ataupun surat Ad-Duha ini, Bapak dan Ibu, di awal ingin berbicara tentang masalah hati. Karena bagaimanapun konsep dalam hidup yang Allah tentukan pada diri kita itu bahwa semua dunia ini adalah perangkat untuk menguji hati kita. Di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-154, di ayat ini Allah mengatakan, Qul innal amra kullahu lillah. Katakan ya Muhammad, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya semua perkara kalian itu ada di tangan Allah. Apapun perkaranya, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah apapun, sampai masalah hidup dan mati, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung ayatnya Allah mengatakan, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Karena aku, kata Allah, ingin menguji apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dadamu, yang kamu mengatakan siap, yang kamu mengatakan yakin, yang kamu mengatakan percaya, maka semua itu tidak akan mungkin dibiarkan tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat yang ke-29, surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan beriman, percaya, yakin kepadaku, aku biarkan kalian tanpa diuji?
Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian sudah kuuji. Mengapa aku menguji kalian yang dulu, sekarang dan akan datang? Karena aku ingin mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Hanya itu yang Allah ingin lihat, dan semua itu ada di dalam hati kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Allah berikan ujian tadi dan kita lulus, maka kalimat berikutnya Allah mengatakan wal yuhmahhisa ma fi qulubikum. Sebenarnya ujian itu adalah caraku untuk membersihkan kotoran yang ada di hatimu. Wallahu alimun bidzatis sudur, karena aku tahu apa saja yang ada di dalam hatimu. Kedengkian, ujub, bangga diri, riya, kesombongan, semua aku tahu. Nah, ujian itu kata Allah adalah caranya untuk menghapuskan kita punya dosa. Maka di dalam surat ke-24, surat An-Nur ayat yang ke-21 disebutkan oleh Allah, walaula fadlullah alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu hati kalian penuh dengan sifat keji dan mungkar selama-lamanya. Akan tetapi akulah yang membersihkan hati kalian, karena aku memilih kalian untuk menjadi orang yang terbaik di hadapanku. Nah, ini Bapak dan Ibu, ungkapan Allah kepada kita. Allah bocorkan sesuatu yang akan memuliakan kita, yang akan mengangkat derajat kita, Bapak dan Ibu. Allah tidak mungkin membiarkan kita di dunia ini. Pasti Allah akan melengkapi semua kebutuhan yang kita harapkan darinya. Yang pengen kaya dikasih, Pak Ibu. Ya, yang pengen kayanya benar dikasih, Bapak dan Ibu. Yang pengen kayanya tidak benar juga dikasih, Pak. Kenapa? Karena itu kewajiban Allah kepada hamba, dan itu hak hamba, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pengen kaya benar, Bapak dan Ibu, ada nanti bisa dilihat di dalam surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Kaumku, ayo kalian beristighfar kepada Tuhanmu, karena istighfar itu akan mengampuni dosamu, karena istighfar itu akan mendatangkan rezeki seperti air hujan yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kamu melakukan istighfar itu, maka Allah akan melipat gandakan hartamu, akan melipat gandakan anakmu. Tidak hanya itu, wa jannatin, Allah akan memberikan usaha-usaha baru bagimu, dan Allah akan memberikan rezeki seperti sungai yang airnya mengalir, apakah itu pasang ataupun dia surut. Ini kalau kepingin kaya yang benar, Pak, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada orang yang pengen kaya nggak benar, Pak. Ya, jadi kalau pengen benar, istighfar yang banyak, lakukan sholat taubat. Nanti akan dihubungkan dengan surat 11, surat Hud ayat ke-52. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, ayo beristighfar dan bertaubatlah kepada Tuhanmu, karena Allah akan mendatangkan rezeki seperti air hujan yang deras dari langit. Istighfar, bertaubat, Pak, atas apa yang sudah pernah dilakukan dahulu. Bagaimana caranya? Salat taubat. Ya, tidak hanya kita meninggalkan perbuatan yang buruk itu, tidak hanya kita menyesali perbuatan buruk itu, tidak hanya kita memperbaiki perbuatan buruk itu, tetapi dilakukan pula dengan bertaubat kepada Allah, yaitu salat taubat, Bapak dan Ibu. Istighfar, salat taubat. Kenapa? Karena ini akan mendatangkan rezeki yang deras seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi. Tidak hanya itu, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu yang sebelumnya aku sudah memberikan kekuatan kepadamu, tapi syarat. Apa syaratnya? Jangan kembali kamu melakukan perbuatan dosa. Semua akan dicabut kembali, Bapak dan Ibu. Maka teguran Allah, Bapak dan Ibu, di dalam surat yang ke-6 di ayat ke-44. Masih ingat tadi, Pak, ayatnya yang disebut? Untung ada rekaman, Pak. Ya, nanti rekaman yang bicara. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala manusia telah melupakan atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya, sehingga Allah membukakan pintu langit seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mendatangkan apa yang mereka minta.
sehingga mereka lupa siapa yang telah memberikan kenikmatan itu. Akhadnahum baghtah, kemudian Allah mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada hamba, tetapi hamba ini sudah melupakan dirinya. Baghtatan fa idahum mublisun. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika Allah mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada hamba tadi yang tidak taat kepadanya? Aku ambil kembali dengan tiba-tiba kalian hanya bisa menangis dan berputus asa. Apa Bapak dan Ibu? Stres. Ada yang pernah merasakan ini Pak? Tertekan jiwanya bimbang, pikirannya kacau, seakan-akan Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya. Sudah hidup saja di waktu itu sudah rezeki Pak. Karena rezeki itu tidak harus dalam bentuk materi, uang Pak. Kita hidup saja sudah rezeki, dan banyak orang yang lupa bahwa dia hidup saja itu adalah rezeki. Itu kesempatan baik yang Allah masih berikan kepada kita, kepada Ibu, untuk memperbaiki diri. Nah ini Bapak dan Ibu yang ingin diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah di awal surat Al-Insyirah ini. Kenapa? Karena dia berbicara masalah dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Kita perlu ingat Bapak dan Ibu, kita sukses, kita bahagia, kita berbahagia, kita bisa seperti ini hari ini, itu bukan karena kita Pak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masukkan Allah di dalam diri kita, dan ini yang Allah ingin ingatkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apapun yang kamu rasakan itu urusanku nanti jawabannya. Kepada Anda, itu urusanku. Kamu tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal kemudian terjadi kemudian, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya Allah hanya meminta kepada kita, ketika terjadi sesuatu kembalikan kepadaku. Jadi Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir menyebutkan tentang ayat yang pertama ini tentang al-atfun nadi. Apa al-atfun nadi itu Bapak dan Ibu? Bahwa Allah ingin memberikan penjelasan di ayat pertama ini tentang ada bayang-bayang kasih sayang dari Allah. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapak dan Ibu sekalian? Allah pasti akan memberikan ujian. Jadi ujian itu jangan kita anggap bahwa Allah benci Pak. Allah tidak suka kepada kita. Tetapi ujian itu tanda bahwa Allah itu sayang kepada kita, tanda bahwa Allah itu cinta kepada kita Pak. Sebab kalau kita tidak diuji Pak, nggak ada masalah, kita ini akan mudah jadi sombong Pak. Kita akan mudah menjadi orang yang angkuh Bapak dan Ibu sekalian, merasa bahwa kita berjasa, merasa bahwa kita lebih baik daripada yang lain, merasa bahwa kita lebih tua, lebih berpengalaman. Tidak ada juga Pak Ibu, masalah surga dan neraka itu nggak ada bicara masalah pengalaman Pak Bu. Malah yang banyak pengalamannya masuk neraka Pak. Fir'aun, Haman masuk neraka Pak Ibu. Yang lebih kaya Korun, yang menguasai kitab Taurat Bapak dan Ibu sekalian, tapi dia salah jalan, di akhir kehidupannya dia su'ul khotimah. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 78 sampai 82. Ujungnya apa? Mati sengsara Pak Ibu. Bukan itu yang Allah inginkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita itu Pak Ibu karena Allah ingin mengungkapkan cintanya, agar kita sadar Pak, agar kita pahami bahwa hidup kita ini hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya Bapak dan Ibu. Dan setiap kita akan diuji oleh Allah tidak sama Pak. Walikulli darajatun mimma amilu. Di dalam surat yang ke-6 di ayat ke-132 bahwa setiap manusia itu punya tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita pun juga berbuat seperti apa yang kita dapatkan dari Allah. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Di surat ke-6 ayat ke-135 Allah mengatakan, berbuatlah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Karena kemampuan kita nggak sama Pak. Walaupun kita duduk sama-sama, saya ngomong ini Bapak dan Ibu, belum tentu pemahamannya sama. Bisa jadi dari tadi saya ngomong, Bapak dan Ibu ada yang bengong. Gitu aja Pak. Ada yang geleng-geleng Pak. Entah kenapa geleng-geleng Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang sudah mulai tertidur Pak. Alhamdulillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beda-beda Pak, ujiannya nggak sama. Ya, nggak sama Pak. Duduk boleh sama Bapak dan Ibu, zikir boleh sama, tapi ujian beda, nggak sama Pak. Nah ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu.
Maka Syekh Ali bin Ali rahimahullah, seorang ulama dari Irak, mengatakan ikhtiyarullah laka khairun min ikhtiyari nafsika. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanmu diri sendiri. Jadi pilihan Allah itu lebih baik, Pak, daripada pilihan kita sendiri, Pak. Kenapa? Karena memang ujung daripada amal kita itu yang menentukan adalah Allah. Fasaufa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Di surat ke-6 ayat ke-135. Kelak kamu akan tahu dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu termasuk orang yang beruntung di akhirat kelak? Kita semua, Pak, nggak tahu. Bisa jadi Bapak dan Ibu lebih dulu masuk surga dibandingkan saya. Saya belakangan, Pak. Kenapa? Barangkali ada yang salah di hadapan Allah, ada yang kurang di hadapan Allah. Tapi bisa jadi Bapak lebih dahulu yang mendengarkan omongan saya. Bisa jadi saya hanya ngomong tapi tidak melakukannya. Maka cukup berat Bapak dan Ibu sekalian bagi kami. Maka Allah menegur di dalam surat yang ke-61 di ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakannya. Besar dosanya di sisi Allah kalau kamu hanya mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakan. Pak, bagaimana antara pembenaran iman di hati, pembenaran iman di lisan, dan anggota tubuh ini serasi, Pak. Jangan sampai berbeda. Kita mengatakan iman di hati iya, tetapi perbuatan kita nggak sama, Pak. Nggak sama, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harus selaras, Bapak dan Ibu. Harus apa? Sama-sama gitu. Dari iman yang kita sebutkan di dalam hati, di lisan, dan di anggota tubuh kita, Bapak dan Ibu. Maka Allah ingin mengungkapkan tentang kasih sayangnya, tentang cintanya kepada kita dengan cara memberikan ujian. Nah, ujian itu, Pak, antara buruk dan yang baik itu seimbang, sama. Dari mana kita tahu, Bapak dan Ibu? Surat ke-21 Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tetapi sebelum kalian mati, aku akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kepada kamilah kalian kembali. Artinya, Bapak dan Ibu, antara yang buruk dengan yang baik, antara yang katanya ada ujian dengan katanya tidak ada ujian, itu sama, Pak, ujian semua. Jadi Bapak yang kaya raya yang katanya nggak ada ujian, Pak, itu ujian, Pak. Ya, ujian itu. Jangan bilang ujian itu kalau Bapak sakit, Bapak dihina itu ujian. Enggak, Pak. Yang tenang-tenang kayak begini, Pak, besar ujiannya. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan kita berpikir bahwa ujian itu yang buruk, Pak. Yang baik juga adalah ujian. Ya, ujian, Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah mengkotak-kotak, Pak? Allah membagi-bagi manusianya. Di dalam surat ke-7 di ayat ke-168 Allah mengatakan wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami bagi manusia itu kepada beberapa bagian, pada beberapa golongan. Ada orang yang baik, baiknya pun dibagi lagi, Pak. Kata Allah, ada yang 5%, 10%, 20%, 40%. Ada yang baiknya kebangetan, Pak. Dibagi lagi orang yang jahat, Pak. Yang jahatnya yang 5%, Pak. 20% sampai berapa persen, Pak? Allah bagi, tidak sama, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu sudah Allah jelaskan kepada kita, Pak. Nah, semua manusia yang dibagi-bagi tadi, yang dikelompok-kelompokkan tadi, Bapak dan Ibu, apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati wasayyiat. Kami akan menguji mereka semua dengan kebaikan dan keburukan. Maka ada orang yang jahat bisa berbuat baik, Pak. Ada orang yang baik berbuat jahat, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang Allah menguji. Maka kita jangan menyangka diri kita bahwa kita yang paling baik, Pak. Kenapa? Nanti akan ada ujian yang Allah berikan kepada kita yang buruk. Nah, apakah ketika ujian buruk itu datang kepada kita, kita masih stabil imannya kepada Allah? Kita masih stabil ibadahnya kepada Allah, Bapak dan Ibu? Apa artinya? Mulut kita, Pak, tidak mudah mencaci maki orang. Mulut kita tidak mudah merendahkan orang. Mulut kita tidak mudah untuk memfitnah orang, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena ketika kita sadar bahwa ujian ini tidak hanya hal yang buruk, yang baik pun juga akan datang kepada kita. Mampu tidak kita menjaganya, Bapak dan Ibu sekalian?
Maka di dalam surat ke-49 surah Al-Hujurat di ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhkan darimu prasangka yang tidak baik, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, jadi kalau kita tidak tahu Pak tentang masalah itu, tidak perlu kita ngomong kayak tahu Pak, kita tidak perlu Pak. Jadi kalau kita tidak tahu tentang permasalahan teman kita, tetangga kita, sudah nggak usah cerita Pak. Kenapa? Akan jadi dosa buat kita gitu. Kita diam aja Pak. Kenapa? Diam lebih baik daripada kita ngomong tapi omongan kita itu malah membuat kita dosa sendiri kepada ibu sekalian. Maka kenapa di dalam surga itu, di akhirat itu ada manusia yang Rasulullah sebut dengan muflis. Sehingga Rasulullah bertanya, manil muflis? Kata Rasulullah, siapa sih orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu? Para sahabat bilang, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Bukan. Kata sahabat, orang yang tidak punya jabatan. Bukan. Orang yang muflis itu adalah orang yang dia datang dengan amalan dunianya Pak, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Tetapi amalan kebaikan ini Pak, semua akan ditransfer kepada siapa? Kepada orang yang pernah dia caci ketika dunia. Dan ketika dia meninggal, dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang dia caci, yang dia hina, yang dia fitnah Pak. Maka orang seperti ini kata Rasulullah adalah orang yang muflis nanti di akhirat. Apa? Dia bangkrut Pak, tidak punya pahala Pak. Tidak punya kepada ibu sekalian. Kenapa? Karena semua hasil kerja-kerjanya itu diberikan kepada orang yang pernah dia caci, dan dia ini tidak pernah meminta maaf kepada orang ini sampai dia mati Pak. Nah, itu orang yang muflis Bapak dan Ibu, orang yang bangkrut. Jadi bukan orang yang bangkrut di dunia Pak, bukan. Ini orang yang bangkrut di akhirat. Nah, kita khawatir jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang bangkrut di akhirat Pak. Sia-sialah sholat kita selama ini Pak, puasa kita, sedekah kita. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita melakukan kebaikan itu, kita masih menyakiti orang yang kita sedekahi. Kita masih merendahkan orang lain seperti apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Padahal di mata Allah belum tentu Pak. Bisa jadi yang kita hina, yang kita caci itu lebih baik di mata Allah daripada diri kita Pak. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan al-'adfun nadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bayang-bayang kasih sayang kepada Rasulullah SAW juga kepada kita dengan cara memberikan ujian Pak. Apa ujiannya? Bisa jadi dadanya itu menjadi sempit. Bisa jadi dadanya itu Allah lapangkan Bapak dan Ibu. Jadi yang menyempitkan dan yang melapangkan dada kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Pak. Ya, dengan izinnya. Maka kenapa Allah meminta kepada kita berikhtiar? Apa ikhtiarnya Pak? Sabar. Sabar Pak. Apa sih sabar itu? Kita lihat nanti di dalam surat ke-16 di ayat ke-127. Fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la takun fi dhaikin mimma yamkurun. Bersabarlah kamu, karena kesabaranmu Muhammad itu semua datang dariku, kata Allah. Jadi kita sabar Pak, bukan karena kita hebat. Kita sabar bukan karena kita punya pengalaman hidup, enggak. Kita sabar itu karena Allah. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikin mimma yamkurun. Kata Allah, orang yang sabar itu orang yang tidak bersedih terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nangis Pak. Ya wajar, kita manusia Bapak, mengeluarkan air mata, tapi tidak berlama Pak. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ya di dalam surat yang kedua di ayat ke-156 kepada ibu sekalian, apa yang Allah ingin katakan di ayat ini kepada ibu, bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang akan mengatakan kepada Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini Pak sebenarnya ungkapan dari kita kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah apapun. Apa itu? Ya Allah, masalah ini datang darimu, sekarang kami kembalikan kepadamu. Apa jawaban Allah? Ya aku memang yang berikan masalah itu kepadamu, ayo kembalikan, nanti aku akan selesaikan masalahmu. Jadi jangan dipendam Pak, Bu. Jangan dirasakan sendiri, ayo ungkapkan. Maka ada waktu yang Allah tunggu kita datang Pak. Kapan Allah menunggu kita Pak, Bu?
Memang waktunya sangat berat Bapak dan Ibu, sangat sulit. Kalau kita nggak terbiasa Pak, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak mau berkorban Pak, nggak bisa kita datang Pak. Padahal Allah menunggu kita. Di surat 73 ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu itu menunggumu di sepertiga malam, 2/3 malam, 1/4 malam, ditunggu Pak. Ayo tahajud Pak, Bu. Allah nunggu. Masa kita nggak mau Pak? Iya. Sudah 50 tahun ditunggu sama Allah, 60 tahun Pak ditunggu sama Allah. Ayo kamu tahajud. Alhamdulillah Pak, bisa jadi kita mendapatkan hidayahnya di umur 50 tahunan sehingga kita bisa tahajud. Ayo kerjakan, stabilkan, teruskan, jangan berhenti hanya sesaat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu tempat yang dimana aku menunggumu. Itu Pak, Bu, ditunggu. Maka sering saya katakan di sini ada doa khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk dibaca di waktu sujud tahajud itu di dalam surat 17 ayat yang ke-80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tidak hanya ditunggu dengan tahajudnya Pak, Allah pun juga menunggu kapan kita mau datang kepadanya dengan istighfar di ujung malam. Dari mana kita tahu Bapak dan Ibu sekalian? Di surat ke-51 ayat yang ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di ujung malam hendaklah kalian beristighfar kepada aku. Masya Allah Pak, Bu. Allah berharap kita jadi orang yang lebih baik Pak. Allah berharap kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Lalu Allah datang Pak, menunggu kita. Ya, menunggu. Ditunggu 50 tahun tadi Pak. Ditunggu sama Allah, nggak dibiarin Pak. Kamu pasti akan datang kepadaku. Ya, dengan membawa dosa-dosamu, memohon ampun kepadaku, meminta apa yang kamu minta. Maka kenapa di dalam surat ke-39, surat Az-Zumar di ayat yang ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakannya Muhammad kepada hambaku, wahai hambaku yang banyak dosa, yang dosanya berlimpah, jangan kalian berputus asa akan rahmatku, sesungguhnya aku akan mengampuni dosamu. Ayo datang Pak, di ujung malam. Doanya kan masih ingat Bapak dan Ibu? Surat ketiga ayat 16, wa minhum may yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Sifatnya di ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina lil ashar. Bila kamu melakukan itu, istighfar tadi di ujung malam, maka aku akan memberikan sifat kepadamu, sabar, taat kepadaku dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu, ya, kejujuran. Yang keempat Bapak dan Ibu sekalian adalah berinfak. Dan yang kelima selalu diampuni dosanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini permohonan Allah kepada kita, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena tadi ya, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Allah tidak mau kalau di hati kita masih ada kotoran, Pak. Maka dibersihkan. Nah, kalau kita mau dibersihkan oleh Allah, Pak, siap-siap. Selalu siap Pak, jangan tidak siap. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah yang kedua Pak, itu berbicara tentang ruhul munajatul janib habib. Ya, jadi semangat meminta pertolongan kepada Allah. Jadi surat ini Pak, di awal ayat itu Allah ingin menjelaskan bahwa Allah meminta agar kita tidak berputus asa dalam berharap kepada Allah. Maka kenapa Nabi Zakaria Pak di dalam surat 19 di ujung ayat yang keempat mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah bosan untuk meminta kepadamu. Apa yang dia minta Pak? Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Beliau meminta anak. Tetapi Allah baru memberikan anak di umur 100 tahun Pak. Dijawab sama Allah Bapak dan Ibu, tapi di umur 100 tahun. Ada yang Bapak dan Ibu mau coba punya anak lagi yang sudah di atas 60? Ini 100 tahun Pak, berarti istrinya tidak jauh Pak umurnya dari beliau gitu. Jadi baru dikasih jawaban itu 100 tahun. Kita Pak punya masalah hari ini, kepengen pagi nanti selesai masalahnya. Oh nanti dulu Pak, Bu, ada proses. Kenapa? Allah ingin melihat tentang kesungguhan kita dalam meminta Pak. Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah Pak. Berapa lama dia harus menunggu? Sampai 90 tahun umurnya baru dikasih Pak.
Nabi Yunus meminta supaya Allah mengeluarkan dirinya dari perut ikan paus. Berapa lama dia harus menunggu jawaban dari Allah? 40 hari, Pak. Maka ada istilah 40 hari di kita itu. Kalau kita sedang meminta kepada Allah, tunggu. Kalau 2 minggu belum dapat, tunggu 40 hari. Kalau 40 hari belum dapat, 40 tahun, Pak. Tunggu, Pak. Kan yang menentukan Allah, Pak, bukan kita. Kita hanya diminta ikhtiar, berusaha, Pak. Ayo lakukan. Ini amil, kata Rasulullah, aku juga melakukannya, bukan hanya kamu, kata Allah, kata Rasulullah kepada umatnya, Pak, kepada kita, ya, kepada ibu sekalian. Nabi Nuh, kepada ibu, bermasalah dengan istrinya. Setiap kali istrinya mengatakan dia gila, Pak. Harus menunggu berapa lama, Pak? 1000 kurang 50 tahun. Nah, bapak yang kesal sama ibu, tunggu aja, Pak, sampai 1000 kurang 50 tahun. Udah, Pak, nggak usah marah. Sengaja Allah bikin itu semua, Pak. Kenapa? Supaya kita datang meminta, Pak, kepada Allah. Maka kenapa di dalam surat ke-40, surat 40 ayat ke-60, surat Ghafir, kepada ibu, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ayo kamu memohon kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Ya, tapi urusan mengabulkan nanti urusannya. Yang penting kamu minta dulu, Pak. Nabi Ayub, Bapak dan Ibu, di surat 21 ayat 83-84, berapa lama beliau harus menunggu jawaban dari Allah? 80 tahun, Pak. 80 tahun, Bapak dan Ibu. Lalu beliau mengatakan kepada Allah dengan kalimat, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Aku terima, ya Allah, apa yang kau berikan kepada aku. Yang penting engkau tidak menjauhkan aku dari rahmatmu. Kita butuh rahmat Allah, Pak. Kita butuh kasih sayang Allah kepada Ibu. Kita butuh perhatian dari Allah. Jadi tidak salah, Pak, kalau kita riak-riak di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, Pak. Kalau manusia dosa kita. Tapi beriak-riak di hadapan Allah apa? Perbaiki ibadah kita. Kalau kita melakukan ibadah, berpakaian yang terbaik, berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, Pak. Nah, ini baru ayat pertama, Pak, Ibu, yang mau dijelaskan oleh para mufassir kepada kita, gitu. Dan ayat pertama ini baru poin yang kedua, Pak. Apa itu? Ruhul munajatul habib. Semangat meminta kepada Allah, kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah yang membuka. Maka wajarlah ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha, di dalam surat yang kepada Ibu 20 di ayat yang ke-24. Wahai Musa, datang kamu kepada Fir'aun, karena Fir'aun sudah berlebihan dalam dia melakukan perbuatan. Nah, ada kebimbangan, Pak Ibu, ada kebingungan pada diri Nabi Musa. Ini ayat ini ingin menjelaskan kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu, bahwa bukan hanya engkau saja yang mendapatkan ujian caci maki, hinaan daripada orang-orang Quraisy itu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang nabi, seorang rasul, Bapak dan Ibu. Tetapi nabi sebelumnya juga sama. Maka Allah berikan ilham kepada Nabi Musa. Apa ilhamnya, Pak? Surat 20 ayat 25 sampai 28. Beliau mengatakan di hadapan Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalimat ini dibaca oleh Nabi Musa itu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi seorang pejabat, Pak, seorang pembesar, Pak. Jadi bukan hanya untuk ketika kita ngaji, Pak, kita baca itu, mau ngaji sendiri kek, mau ngaji berjamaah kek, baru kita baca. Enggak, Pak. Ayat ini, doa ini muncul, Allah munculkan di dalam surat ke-20 ayat 25 sampai 28 itu untuk menghadapi pemimpin yang jahat, Pak. Karena Nabi Musa sadar bahwa yang dia hadapi ini akan dihadapi ini adalah apa? Orang tua angkatnya, yang dia tahu sifatnya, karakternya kayak apa, Pak. Yang sangat apa? Yang sangat jahat. Tetapi Allah memberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia itu punya dua sifat, sifat buruk dan sifat baik. Sifat buruk itu qad aflaha man zakkaha, akan muncul karena kebersihan hati. Sifat buruk itu akan muncul wa qad khaba man dasaha, ketika hati ini kita kotori, Pak, akan muncul nafsunya, Pak. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun. Bagaimana caranya? Kamu minta kepada aku, karena bagaimanapun hati Fir'aun aku yang punya, bukan kamu. Begitu pula kita punya anak, Pak, Bu. Kita punya pasangan. Hati pasangan kita, hati anak kita bukan milik kita, milik Allah. Kenapa kita tidak meminta kepada yang punya, yang telah menitipkan kepada kita? Itu, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, baru ayat pertama. Dan poin kedua dari ayat pertama,
masih ada sekitar 5 poin lagi Bapak dan Ibu, waktu kita tidak cukup untuk melanjutkannya. Insyaallah mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fa wathika Allahumma rabidataha wa atimuddaha wa hadiya subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.